Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustadzuna Al-Ustadz Fadli Gugul SAG hafizahullah taala yang kami hormati. Kemudian para santri Mahat Bimbingan Islam angkatan 3 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ini dalam rangka untuk mengikuti serangkaian kajian pembukaan Mahat Bimbingan Islam angkatan 3. Dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengurus Mahat bahwasanya insyaallah pada malam hari ini agenda kita terbagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu tausiah singkat dari Al-Ustadz Fadli Gugul hafizahullah. Kemudian insyaallah sesi berikutnya yaitu briefing untuk santri, dan pada sesi briefing nanti insyaallah pengurus akan menjelaskan sedikit mengenai seluk-beluk dan sistem pembelajaran di Ma'had, kemudian tentang silabus dan kurikulum Ma'had, kemudian sedikit mengenai kalender akademik dan penjelasan ya tentang mengenai panduan penggunaan website pembelajaran kita. Baik, alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Fadli hafizahullah yang insyaallah akan membersamai kita kurang lebih 30 menit ke depan. Dan mohon maaf untuk agenda pada malam hari ini tidak ada sesi pertanyaan karena setelah tausiah ini insyaallah kita akan langsung memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi briefing untuk para santri. Baik, kepada Al-Ustadz Fadli Gugul hafizahullah kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat santri Ma'had, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi kita semua. Alhamdulillah, dan inilah bagian dari ujian. Fitnah itu berasal dari kata fa, ta, dan nun, fatana, yang artinya ujungnya adalah al-ikhtibar wal imtihan, ujian dan cobaan. Bahkan kita belajar pun sekarang salah satu bentuk ujiannya adalah dari Zoom meeting ini berarti ada saja kekurangan. Namanya manusia, yang berhubungan dengannya pasti ada banyak kekurangan. Oleh karenanya bagaimana kita menyikapinya dan menyiasatinya, maka itu berada di pundak kita masing-masing. Tadi yang kurang dengar berarti boleh jadi pakai headset misalkan, dan seterusnya. Teman-teman ikhwan wal akhwat barakallahu fikum ajma'in. Tema kita adalah al-ilmu, bekal terbaik di zaman fitnah. Al-ilmu, ilmu itu adalah bekal terbaik di zaman fitnah. Dan ini adalah ungkapan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang mengutarakan hal ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa fitnah itu bisa dari dua asal, dari dua dasar yang hal ini kemudian menjadi bercabang-cabang. Apa dua asal itu? Dua asal itu adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, innama huwa taqdimur ra'yi ala syar'i, mendahulukan pendapatnya, pikirannya sendiri atas syariat. Syariat yang dibawa oleh para rasul. Ini asas yang pertama. Asas yang kedua, wal hawa, taqdimul hawa alal akal, mendahulukan hawa nafsu atas akalnya. Kalau pertama mendahulukan akal pikiran daripada syariat,
maka ini kita kenal dengan istilah yang lebih singkat, itu namanya syubhat. Adapun mendahulukan hawa nafsu daripada akal sehat, maka ini namanya syahwat. Dan dua hal ini untuk menghindari dua asas fitnah ini, syubhat dan syahwat, itu dimulai dulu dari ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwa tudfa'u syubhat bil yakin. Syubhat itu bisa ditolak, bisa dijauh dengan keyakinan, dan tidak mungkin orang akan yakin kecuali dengan ilmu yang telah dia ketahui. Oleh karenanya ilmu, yaitu ilmu syar'i, itulah ilmu yang membawa kepada keyakinan. Maka kalau ada orang belajar ilmu kemudian masih ragu-ragu, tidak jelas, samar-samar, maka dia belum mendapatkan ilmu sejati, ilmu sesungguhnya dari ilmu syar'i. Wa fitnatus syahawat, adapun fitnah syahwat, maka dia ditolak dengan kesabaran. Pun sabar itu ada triknya, ada caranya untuk bisa sabar. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Semuanya juga jelas dari ilmu. Maka ilmu di zaman fitnah, di zaman ujian, maka itu sangat penting dan dialah bekal terbaik. Bekal terbaik. Imam Ibnul Qayyim menyetir firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa fitnah syubhat itu ditolak dengan keyakinan untuk menjadi pegangan, sementara syahwat dengan kesabaran. Beliau menyetir rahimahullah firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran, surat yang menjelaskan waja'alna minhum a'immah, dan kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka benar-benar yakin. Dan semua keyakinan dan kesabaran itu muaranya adalah dia harus berilmu terdahulu. Dia harus berilmu terdahulu. Fadalla annahu bis sabri wal yakin tunalul imama fid din. Maka dengan itu, dengan sabar dan yakin, kepemimpinan itu akan diperoleh dalam agama. Ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum ajma'in. Maka setiap zaman ada ujian. Kalau kita mengatakan zaman ini betul-betul zaman yang luar biasa, zaman edan, zaman sudah terbalik, zaman bermacam-macam ungkapan manusia, para imam-imam terdahulu, generasi-generasi sebelumnya, mereka juga ada ujian, ada cobaan. Maka setiap zaman ada ujian dan ada cobaan. Tetapi Rasulullah SAW memberikan garis umum bahwa az-zaman la ya'ti ba'dahu illa syarrun minhu. Zaman itu tidak datang kecuali lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin jauh kita dari zaman kenabian, dari zaman para sahabat radhiyallahu anhu, mereka sebagai pewaris ilmunya Nabi SAW, maka semakin jauh kita dari agama kita yang mulia. Maka tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada solusi terbaik kecuali dengan belajar. Kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Dan belajar itu ada rambu-rambu yang sangat luas. Para ulama setiap zaman membangun adab, membangun akhlak, membangun kiat-kiat, kisi-kisi, trik untuk menumbuhkan agar setiap zaman ada orang-orang yang tetap terus belajar. Dan belajarnya adalah belajar ilmu syariat, bukan ilmu yang lain. Dan inilah orang-orang yang dipilih sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan usahakan dia, Allah akan jadikan dia paham agama. Dan di antara wasilah, sarana untuk memahami agama, kita ikut di dalam program ini, misalkan program ma'had, belajar sedikit demi sedikit, kemudian butuh ujian, banyak kesabaran, dan itu adalah bagian dari mempersiapkan bekal terbaik di zaman fitnah.
Ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum ajma'in. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah memberikan pelajaran berharga. Beliau mengatakan, as-sunnatu safinati Nuh. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja, barang siapa yang menaiki perahu itu dia akan selamat. Selamat dari berbagai ujian dan cobaan. Wa man tarakaha, yang meninggalkan sunnah, halaka wa ghariqa, dia akan binasa dan dia akan tenggelam. Dan kita tahu sunnah itu bagian dari rujukan ilmu, dan ilmu itu mengambil dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan dia adalah penjabaran, penjelasan dari ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum ajmain. Maka ilmu apa yang harus kita persiapkan sebagai bekal menghadapi fitnah dan ujiannya? Itu ilmu syariat, dan ilmu syariat ada rambu-rambu. Di antara rambu-rambunya adalah tentang belajar. Nah, kita sekarang sudah masuk satu step ini, belajar. Kita kemudian pilih. Setelah itu apa? Memilih guru terbaik, memilih pengajar yang membawa nasihat, mumpuni, orangnya kapabel, dan dia bisa menjelaskan ilmu itu dengan cara terbaik, dengan cara terbaik. Oleh karenanya, mengambil ilmu itu secara hukum asal dari pertama adalah mereka yang lebih senior dalam ilmu, mereka yang sudah belajar. Kalau orang dewasa, orang tua sudah mengenal asam garam kehidupan, maka kita mencari orang-orang yang lebih lama mereka telah belajar, dari semenjak kecil sudah belajar, kemudian duduk untuk menjelaskan ilmu, karena keberkahan ada bersama mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama pembesar, orang-orang besar di antara kalian. Di antaranya orang yang sudah lama belajar, orang-orang tua yang sudah belajar, maka belajar ilmu dari mereka. Kemudian selanjutnya yang kita sampaikan tadi, bahwa syubhat itu bagian dari fitnah dan ujian, cobaan. Ketika di zaman fitnah, maka keyakinan ini kita harus terus bertambah ilmu itu sehingga menjadi yakin. Karenanya dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Mas'ud berdoa, ya Allahumma zidna yaqinan. Beliau berdoa agar ditambahkan keyakinan, padahal ini sahabat senior. Siapa yang tidak tahu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah ini adalah nama Abdullah yang dimulai, tapi beliau yang satu-satunya senior. Adapun yang lainnya junior. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, semuanya junior. Abdullah bin Mas'ud yang senior, yang mengatakan tidaklah ayat turun di tempat, sebabnya apa, karena apa ini diturunkan, kecuali saya tahu ayat itu diturunkan untuk siapa dan sebabnya apa. Tetapi beliau tetap berdoa meminta keyakinan, meminta ditambahkan keyakinan. Nah, sekarang kita beragama sekarang. Apakah kita akan yakin kita terus berada di jalan kebenaran? Kalau tidak terus meminta petunjuk, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah jauh-jauh dari majelis ilmu. Oleh karenanya, karena ini sangat penting perkara ilmu ini, maka seseorang itu jangan sampai dia meninggalkan ilmu sama sekali. Dia harus tetap belajar, karena al-ilmu la sahilalah, ilmu itu tidak ada batasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Nah, sedikit ini diberikan kepada ahli ilmu, para ulama yang mumpuni, cuma sedikit. Maka bagaimana kalau penuntut ilmu? Tentu lebih sedikit lagi. Bagaimana kalau cuma ikut kursus misalkan? Tentu lebih sedikit lagi. Maka ini tetap butuh perjuangan, butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang ikut di dalam program ini mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir. Kemudian bersabar. Satu, jangan suka hanya cuma ikut rame. Ayo lagi buka pendaftaran, ikut semua. Setelah itu hilang bak ditelan bumi. Tidak ditahu mana rimbanya, kok sudah enggak jawab soal, tidak mendengarkan kajian. Dan itu adalah bagian dari perjuangan. Dan subhanallah, kita tinggal duduk bahkan di rumah pakai HP, pakai laptop, senang-senang sambil ada keripik makanan di samping. Karena ini Zoom.
ulama dahulu seperti Jabir bin Abdullah untuk mencari mendengar satu hadis dari Nabi SAW. Beliau harus membeli onta, membeli tunggangan dari kota Kufah ke Mesir. Sebulan perjalanan hanya untuk mendengar satu hadis dari sahabat Unais. Dan kita tinggal santai, kita tinggal enak, tinggal mendengarkan. Kemudian kita tidak bersungguh-sungguh, maka sungguh azam itu sudah sangat kurang sekali. Keteguhan itu sudah sangat turun, maka dibutuhkan semangat. Maka pembukaan kita sebelum nanti ada peraturan-peraturan pembacaan beberapa hal penting yang berkaitan dengan ma'had, maka mudah-mudahan ini bisa memotivasi untuk menyemangati kita untuk belajar dan terus belajar dan tidak pernah merasa kenyang, terus semangat. Karena ini yang disampaikan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbiuka bi tafsidiha bi bayan." Ada 6 perkara yang seseorang ketika menuntut ilmu dia harus ada. Pertama, zakat, orang yang cerdas. Kalau begitu saya pemahamannya hanya sedikit, hanya biasa-biasa saja. Berarti dia harus ulang membaca, ulang menghafal terus menerus. Enggak mungkin dia samakan dengan sekali membaca, sekali menghafal, dia sudah bisa hafal, dia sudah bisa paham. Berarti golongan cerdas. Nah, kalau kita standarnya di bawah jenius, maka berarti usahanya, effortnya harus berbeda, harus tambah. Kemudian yang kedua, hirsun, tadi semangat. Kalau tidak semangat, baru dikasih soal, susah sekali soalnya diulang-ulang, maka ini akan jauh. Dia akan mulai layu sebelum berkembang, akan kalah sebelum berkembang, Kata ahli hikmah, "Man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan." Barang siapa yang awalnya itu semangat membara, maka akhirnya dia akan bersinar. Maka kita lihat nanti di ujian akhir di ma'had semester akhir misalkan, atau ketika ujian, siapa yang bertahan, siapa yang melewati seleksi alam, siapa yang berusaha bersabar atas pahit getirnya belajar, maka jika dia tidak bersabar, maka dia akan merasakan ketidaktahuan apa-apa. Kalau kita tidak mau katakan, dia akan merasakan kebodohan yang sangat. Maka kami selaku bagian juga dari pemerhati masalah ini, kemudian hanya bisa memotivasi Anda semua, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap belajar, karena ini adalah perjuangan. Illa in a'taka kulla la yu'tika illa ba'dah. Kalau engkau menyerahkan semua usaha, semua effort, semua perjuangan di dalam mencari ilmu, memperoleh ilmu, kata para ulama berdasarkan pengalaman mereka, hanya akan diberikan setengah saja. Maka bagaimana kalau tidak ada usaha sama sekali, atau sekedarnya saja, atau biasa-biasa saja? Tarjun naja walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, tapi engkau tidak berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh para ulama, karena mereka telah mendahului dalam belajar, bersungguh-sungguh mencari ilmu, menuntut ilmu. Inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya kapal laut itu tidak berjalan di atas padang pasir, pasir. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum, di tengah keterbatasan, karena ini terus ada suara kecil, tapi mudah-mudahan lain kali bisa pakai headset ya semuanya. Mudah-mudahan ada persiap headset, dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan kembali setelah ini. Ada pengumuman misalkan dengarkan dengan baik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah, semangat mulai berkurang, azam dan tekad mulai banyak saingan dengan hal-hal yang lain. Kalau yang lain berlenggak-lenggok di atas jalan, yang lain foto-foto, yang lain santai-santai ke sana kemari dan seterusnya, maka mudah-mudahan kita bersimpu duduk belajar, mudah-mudahan membawa keberkahan yang suatu saat
kita berharap ibadah ini diterima di sisinya dan menjadi pemberat di yaumul qiyamah. Dan fitnah itu harus kita hindari. Terutama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan untuk menghindari fitnah, bahkan sampai diajarkan oleh para nabi, dan ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di antaranya Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim yang di luar menjadikan, membuat ujian, membuat cobaan sehingga kita terhalang dari ilmu. Persiapan betul-betul sambil keseriusan belajar, tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pantang menyerah. Kemudian dalam ayat yang lain, di antara doa juga agar dihindarkan dari fitnah. Fitnah apa saja? Dari dua tadi, asasnya adalah fitnah syubhat, yaitu dengan ilmu dari keyakinan, dan fitnah syahwat adalah ditolak dengan kesabaran, diobati dengan kesabaran, dan cara bersabar yang terbaik adalah tentunya di atas ilmu supaya hasilnya maksimal. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna fitnah, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah lil ladzina kafar, orang-orang kafir. Kalau tadi orang-orang zalim, fitnah dibuat manusia terhalang dari hidayah, di antaranya dari sebab mencari ilmu. Lilladzina kafar, kalau tadi orang-orang zalim berarti masuk kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang menjadikan orang sibuk tapi bukan hal yang bermanfaat. Nah sekarang lilladzina kafar, orang-orang kafir sekalipun di luar, non muslim. Maka doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana. Ya Rabb kami, ampunilah kami. Tentunya kami banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ternyata suka ikut-ikut pembawa fitnah misalkan. Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau al-aziz, engkau maha perkasa, wal hakim, engkau lagi maha bijaksana. Jadi ada dua doa ini. Boleh jadi kita jarang baca doa ini ya. Kita tahunya doa sapu jagat. Rabbana tadi yang pendek, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami sasaran fitnah orang-orang zalim. Membuat kita sibuk, membuat kita lalai, membuat kita lupa, di antaranya ini. Kemudian yang kedua yang lebih panjang lagi, kalau tadi surat Yunus ayat ke-85. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Yang kedua ini surah Al-Mumtahanah ayat ke-5. Rabbana la taj'alna fitnah lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Mudah-mudahan bisa dihafal doa untuk menghindari fitnah, terutama di saat kita lagi sungguh-sungguh untuk belajar. Dan ingat, pasti ada tantangan, rintangan, maka pesan kami, jangan menyerah di tengah jalan. Harus sampai akhir. Harus sampai akhir. Sebagaimana kehidupan ini, kita berusaha menjaga tauhid, berusaha di atas husnul khotimah sampai akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Jangan-jangan hanya di awal saja bagus, tapi di akhir dia kemudian hilang, tak berbekas sama sekali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dipalingkan karena fitnah dari jalan yang lurus menuju jalan kesesatan atau jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari itu semua. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini tentang ilmu, dan dia di antara bekal terbaik di zaman fitnah, dan kita harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu tidak hanya sampai di situ, berusaha untuk mengamalkan apa yang kita bisa amalkan. Jangan ditunda karena kesempatan belum datang, boleh jadi belum datang yang kedua kali. Setelah kita beramal, maka kemudian kita bisa mendakwakan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kakak kita, orang tua kita, adik kita, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Dan saya mohon maaf tadi kalau ada banyak gangguan misalkan.
gangguan teknis. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat yang suara saya kedengaran kecil. Mudah-mudahan tetap semangat, jangan sampai aduh suaranya kecil banget, saya nggak mau dengar ini. Tidak, bersabarlah. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya para asatidzah, pemberi materi, pemberi kajian, mudah-mudahan yang mengajarkan ilmu, mudah-mudahan suaranya lebih jelas. Jadi tetap semangat. Barakallahu fikum ajma'in. Maka saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka saya kembalikan kepada pembawa acara moderator. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Fadli Gugul hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan tausiah dan nasihatnya untuk kita semua para penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk belajar dan memberikan kita kesabaran ya untuk berada di atas jalan ilmu ini. Baik, kami juga mohon maaf ya apabila acara tadi di awal sedikit diundur ya karena ada beberapa halangan, kemudian kekurangan dan gangguan teknis selama kajian tadi. Kami mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk agenda-agenda kita berikutnya. Baik. Berikutnya kita beralih ke sesi briefing untuk para santri. Kami akan share screen ya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Silakan para santri untuk menyimak layarnya, nanti akan kami share beberapa info penting bagi para santri sebelum memulai pembelajaran yang sebentar lagi akan dibuka. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bagi para santri Ma'had Bimbingan Islam angkatan ketiga yang insya Allah akan mengikuti pembelajaran di Ma'had ini, dan kami menyambut para ikhwah dan akhwat sekalian sebagaimana sambutan Nabi SAW kepada sahabatnya yang hendak menuntut ilmu di hadapan beliau dengan ucapan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keikhlasan kepada kita di dalam mengarungi jalan untuk menuntut ilmu, memberikan kita kesabaran agar kita bisa menyelesaikan program kita dengan baik. Kami informasikan juga bahwasanya ada 615 santri yang hendak mengikuti pembelajaran di Ma'had Bimbingan Islam dengan rincian 272 santri putra ditambah 343 santri putri. Jadi agak lebih banyak ya santri putri. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Baik, di hadapan kawan-kawan kami tampilkan dokumen tentang panduan akademik. Ya, insya Allah beberapa file ini akan kami share juga dan akan kami upload di website mahad.bimbinganislam.com sebagai platform pembelajaran kita. Di bagian awal, pengurus melampirkan latar belakang terbentuknya Ma'had Bimbingan Islam ini. Bagi informasi bahwasanya awalnya Ma'had Bimbingan Islam ini adalah ma'had yang berbasis offline. Ya, jadi dulu di 2017 sampai 2020 ma'had ini sempat berjalan dengan offline di kota Yogyakarta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan memberikan kita ujian berupa pandemi Covid sehingga kita berubah haluan menjadikan Ma'had Bimbingan Islam ini berbasis online. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan hingga angkatan ketiga ini. Kemudian insya Allah di Ma'had Bimbingan Islam ada beberapa pelajaran yang akan dipelajari oleh para santri, di mana semua pelajaran ini akan dipelajari kurang lebih selama 2 tahun. Kurang lebih selama 2 tahun yang terbagi ke dalam 4 semester. Ya. Untuk kelas 1 yang akan dijalani oleh para santri baru, itu ada 2 semester dengan 4 pelajaran. 4 pelajaran. Yang pertama ada penuntut ilmu dengan kitab panduan Khulasah Ta'zimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Kemudian pelajaran adab
dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kemudian pelajaran akidah ya dengan 3 kitab selama 1 tahun, yaitu Salasatul Usul, Qawaidul Arba, dan Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang keempat fikih ibadah. Fikih ibadah ini selama 1 tahun dari kitab panduan Manhajus Salikin wa Tawdih Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dan semua kitab yang digunakan di Ma'had Bimbingan Islam adalah kitab terjemahan. Artinya kami menyediakan dan memfasilitasi para santri dengan kitab terjemahan. Alhamdulillah sudah diterjemahkan semua kitab-kitab tersebut dan bisa juga dipesan secara langsung versi cetaknya di pengurus. Walaupun asalnya pengurus juga menyediakan versi PDF ya di website. Jadi bagi yang tidak sempat untuk memesan buku versi cetaknya bisa juga mendownload di website kita. Kemudian di kelas 2 nanti insya Allah tahun berikutnya semester 3 dan 4 pelajarannya yaitu akhlak, ya akhlak dari kitab Minhajul Muslim. Kemudian kalau di kelas 1 tadi fikih ibadah itu pembahasannya toharoh, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian nanti di kelas 2 semester 3 dan 4 fikih muamalah dan fikih nikah di kitab jual beli dan kitab nikah dan beberapa bab yang terkait dengannya. Kemudian ada pelajaran tauhid dari kitab Tauhid, kemudian pembahasan tafsir. Ya, namun tidak semua ditafsirkan 30 juz ya, tapi beberapa surat-surat pilihan. Baik, dan asatidzah yang mengampu di Ma'had Bimbingan Islam, yang pertama ada Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud, hafizahullah, kemudian Al-Ustadz Dr. Aris Munandar, hafizahullah, kemudian Al-Ustadz Muhammad Romlan, hafizahullah, kemudian yang keempat Ustadz Amir As-Soranji, hafizahullah, yang kelima Ustadz Amir Urbaits, hafizahullah, dan kelima asatidzah kita adalah asatidzah yang semuanya berdomisili di Yogyakarta. Baik. Kemudian insya Allah lama pembelajarannya sebagaimana yang tadi kami sudah isyaratkan, yaitu 4 semester, masing-masing semester kurang lebih 6 bulan, sehingga seluruhnya berlangsung kurang lebih 2 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Baik, insya Allah nanti di akhir sesi kami persilahkan untuk para santri bertanya, atau bisa dari sekarang bertanya melalui kolom chat. Insya Allah nanti akan kami berusaha jawab. Kemudian sistem pembelajaran ini mungkin info yang penting, cukup penting bagi para santri. Karena sistem pembelajaran di Ma'had Bias itu bersifat at-ta'allum adzati, yaitu belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri yang seluruhnya berbasis online. Karena sistem pembelajaran ini tidak bersifat offline yang dihadiri secara langsung, demikian pula tidak bersifat live streaming ya. Karena semua pelajaran kita sifatnya rekaman. Sehingga insya Allah tidak akan ada lagi gangguan teknis seperti tadi ya. Kemudian yang pertama secara rinci kami jelaskan bahwasanya santri memiliki kewajiban untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut ada 2 yang utama. Yang pertama menyimak materi pekanan. Kemudian yang kedua, mengerjakan kuis pekanan, kemudian ujian tengah dan akhir semester. Ini kewajiban utama santri, yaitu menyimak materi pekanan, kemudian yang kedua, mengerjakan kuis pekanan. Kemudian berikutnya, materi kitab panduan pembelajaran, kuis pekanan, ujian tengah dan akhir semester, serta fasilitas lainnya hanya bisa diakses di website pembelajaran mahad.bimbinganislam.com setelah login menggunakan username. Username-nya berupa nomor telepon ya. Dan password unik yang dimiliki oleh masing-masing santri. Karena kemarin ada beberapa santri yang mendaftar, dia masukkan di kolom username dengan bukan nomor telepon. Ya. Harusnya memakai nomor telepon atau nomor WhatsApp yang digunakan oleh santri. Kemudian yang ketiga, materi yang disimak itu sejumlah 3 video ya, atau audio karena sifatnya opsional. Kami sediakan video pembelajaran.
yang berbeda-beda, di mana materi masing-masing berdurasi kurang lebih 30 menit. Dan format materi disediakan dalam bentuk video dan audio. Peserta dibebaskan memilih salah satu dari dua opsi tersebut untuk disimak. Ya, jadi misalnya pekan pertama yaitu 1 pelajaran akidah, 1 pelajaran fikih, 1 pelajaran adab. Ya. Jadi 3 pelajaran ini wajib untuk disimak oleh santri pada pekan tersebut, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Oleh karena itu di nomor 4, target pelajaran adalah pekanan dan bukan harian. Bukan harian. Jadi 3 pelajaran tersebut harus disimak dalam pekan tersebut. Terserah dia mau hari apa. Yang penting dari awal pekan sampai akhir pekan. Ya. Sehingga peserta bebas menyimak materi dan bebas mengerjakan kuis kapanpun, asalkan masih dalam pekan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan, hitungan pekannya bukan hitungan biasa. Namun hitungan pekannya itu hari pertama terhitung mulai Jumat dan berakhir pada hari Kamis. Sehingga pelajaran itu harus disimak atau waktu menyimaknya adalah Jumat pagi, Jumat jam 12 malam atau jam 1 malam, kemudian berakhir Kamis malam. Begitu? Ya. Selama 7 hari, ya. Silakan untuk menyimak materi kapanpun selama masih dalam pekan tersebut. Kemudian yang kelima, sistem akan mendeteksi peserta yang menyimak atau mendengarkan materi dan mana yang tidak dari tombol biru yang bertuliskan play, ya, di halaman materi. Jadi nanti di halaman materi di situ akan ditampilkan video pembelajaran, video materi, kemudian di bawahnya ada tombol play. Ya, jadi tombol play ini selain untuk memutar materi, juga untuk mendeteksi, yaitu sebagai bentuk absensi agar terhitung hadir. Jadi harus absen, sebagaimana di sekolah atau di kuliah itu harus absen. Bukan hanya masuk di kelas tapi tidak absen. Itu kan dosennya tidak tahu kalau dia hadir. Jadi selain mendengarkan dan menyimak materi harus absen juga. Absennya dengan menekan tombol biru bertuliskan play. Mungkin nanti insya Allah akan dijelaskan di sesi tentang panduan penggunaan website. Peserta yang tidak menyimak materi dan mengerjakan kuis yang dijadwalkan pada pekan tersebut atau menyimaknya setelah pekan tersebut, maka terhitung alfa atau tidak hadir. Ya, jadi ketika sudah diwajibkan untuk menyimak materi ini dan itu, 3 materi, dalam pekan pertama misalnya, maka materi tersebut tidak boleh didengarkan pekan kedua. Ya, karena jadwalnya didengarkan pada pekan pertama. Walaupun materi tersebut bisa didengarkan di pekan berikutnya, tetapi sistem mendeteksi itu tidak hadir. Ya. Jadi kami sudah setting sistemnya sedemikian rupa, bahwasanya materi-materi tersebut bisa disimak pada pekan-pekan berikutnya, ya, sebagai bentuk murojaah dan seterusnya, tetapi sudah tidak terhitung hadir. Terhitung hadir apabila dia mendengarkan dan menyimak materi yang memang diwajibkan pada pekan seharusnya. Semoga bisa dipahami. Yang keenam, asalnya semua pelajaran bukan siaran langsung, bagaimana yang tadi sudah kami syaratkan, atau live streaming, tetapi rekaman yang mana bisa disimak kapanpun dan dimanapun. Adapun jika semisal nanti ada pelajaran tematik yang bersifat siaran langsung untuk santri ma'had, ya mungkin seperti tadi dan seterusnya, bisa jadi kita ada kajian live online, namun tematik itu hukumnya tidak wajib, walaupun kami akan merekomendasikan untuk tetap menghadiri, ya, majelis langsung tersebut. Itu beberapa sistem, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya sedikit kami terangkan tentang fasilitas yang kami sediakan, yaitu fasilitas tentang tanya jawab, ya, tanya jawab untuk ustadz, baik materi seputar pelajaran maupun di luar materi. Karena itu kami menyediakan menu khusus di website pembelajaran untuk bertanya. Ya, jadi nanti bisa bertanya melalui website, nanti ada kolom bagian pertanyaan. Insya Allah setelah ustadz menjawab, maka jawaban ini akan diposting di website. Ya, artinya bisa dibaca sebagai bahan untuk bacaan dan
tambah wawasan selain materi utama, dan bisa dinikmati oleh santri sebagai bahan bacaan ya. Dan insya Allah santri yang bertanya itu tidak akan ditampilkan namanya. Jadi tidak usah khawatir, ya tidak usah khawatir jika sifatnya privasi misalnya. Kemudian seluruh fasilitas yang ada di dalam website berupa video pembelajaran, audio pelajaran, kunci jawaban dan penjelasannya, e-book materi dan lain-lain hanya untuk santri Mahat. Jadi kami harap untuk tidak menyebarluaskannya kepada selain santri Mahat Bimbingan Islam. Karena di antara kekhususan juga untuk para santri, yaitu kuis pekanannya itu bentuk soalnya berupa soal yang aplikatif, ya, berupa aplikatif dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan insya Allah bisa semakin memahami pelajaran yang disampaikan Ustadz, karena akan disajikan soal jawab yang aplikatif tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti insya Allah di akhir pekan ketika sudah ditutup kesempatan untuk mengerjakan, bisa dicek kunci jawabannya apa, nilai kita berapa, kemudian penjelasan ya tentang soal tersebut. Ya, bisa jadi kan jawabannya mengecoh, tapi akan dijelaskan ya kenapa bisa jawabannya seperti itu. Baik, e-book materi dan seterusnya itu hanya untuk santri Mahat. Jadi kami harap untuk tidak disebarluaskan. Kemudian nanti ada syahadah atau sertifikat eksklusif dengan format PDF bagi santri yang berhasil menyelesaikan kuliah hingga akhir. Dan insya Allah disediakan pula versi cetak bagi yang menginginkan. Demikian pula di akhir setiap semester akan ada raport, ya, akan ada raport yang akan dikirimkan kepada masing-masing santri dengan format PDF. Dan insya Allah setiap bulannya kami memberikan hadiah berupa kitab bagi santri-santri yang berprestasi, ya, dari ujian, dari kuis-kuis yang diikuti dan ujian yang diikuti setiap bulannya. Kemudian ada beberapa tata tertib yang perlu untuk diperhatikan juga. Yang pertama, berhubung tidak ditentukan jadwal baku untuk menyimak materi dan mengerjakan kuis, maka tidak ada kata izin. Ini mohon bisa dimaklumi ya, karena kita tidak menentukan jadwal khusus untuk belajar. Silakan selama 7 hari tersebut dimaksimalkan sebaik mungkin, lebih cepat lebih baik ya, jangan ditunda-tunda. Sehingga kita tidak memberlakukan kata izin. Alhamdulillah santri bisa mengikuti pelajaran kapanpun dan dimanapun. Demi mengawasi dan mengontrol keistiqomahan santri selama mengikuti pembelajaran di Mahat Dias, maka kesantrian putra atau putri akan berusaha menghubungi dan mengingatkan santri yang tidak menyimak pelajaran atau mengerjakan kuis selama 2 pekan berturut-turut. Ya, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwasanya sistem kami mendeteksi ya hadir atau tidaknya santri, menyimak atau tidaknya santri terhadap pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, kami mendapatkan data bahwa santri fulan dan fulanah tidak mendengarkan, tidak menyimak pelajaran selama 2 pekan, insya Allah akan dihubungi oleh santri ya supaya kembali semangat. Barangkali ada hal yang membuatnya tidak hadir, ya, atau barangkali sedang futur, maka insya Allah akan diberikan pengingat oleh kesantrian, baik putra maupun putri. Kemudian santri yang sering tidak mengikuti pelajaran sehingga nilai akumulatif di akhir semester di bawah standar, yaitu 50. Jadi standar kami tidak terlalu tinggi, namun hanya sampai di standar 50. Nilai akumulatif dari kehadiran, kemudian dari kuis-kuis pekanan yang diikuti, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kemudian masih di bawah standar 50, maka tidak bisa melanjutkan pembelajaran ke semester 2. Dan insya Allah ini adalah angka yang sangat rendah ya. Angka yang sangat rendah, karena ketika seorang santri angkanya nilai akumulatifnya di bawah 50 ini sebenarnya sudah menjadi indikator bahwasanya dia tidak serius lagi untuk belajar. Ya, andai saja dia selalu mengikuti pelajaran setiap pekannya, itu insya Allah nilainya mumtaz. Ya, nilainya mumtaz. Kalau dia tidak hadir 1 atau 2 pekan saja, insya Allah belum akan di bawah 50. Apalagi kalau dia juga tidak sering bolong untuk mengikuti kuis, ya.
Tapi kalau cuma sekali nggak datang, 2 kali, insya Allah tidak akan di bawah 50. Nah, ini sangat rendah ya. Baik. Yang keempat, tidak diperkenankan menyebarluaskan e-book materi, video, dan audio pelajaran kepada selain santri. Ya, semoga peraturan ini bisa dimaklumi demi kemaslahatan bersama. Kemudian yang kelima, tata tertib yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian. Kemudian yang terakhir, tata tertib grup kelas, yaitu grup WhatsApp itu hanya satu. Ya, jadi tidak usah meminta untuk diadakan grup lain, yang satu informasi, yang satu diskusi, ya. Tetapi disatukan, ya, karena materi itu tidak dikirimkan di grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp hanya sarana untuk informasi bahwasanya pekan ini sudah diupload materi, silakan didengarkan. Sudah diupload kuis, silakan didengarkan. Sebentar lagi ditutup kesempatan untuk menyimak, silakan segera untuk mendengarkan. Kemudian grup juga berfungsi untuk komunikasi dan diskusi di antara peserta. Barangkali ingin ada munaqasyah atau diskusi mengenai materi yang dipelajari, atau setelah kesempatan mengerjakan kuis selesai ingin membahas kuis tersebut, diskusi di antara peserta bagaimana pandangan dan seterusnya, silakan. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, seluruh santri wajib menjaga grup agar tetap kondusif, mengindahkan adab pada bermajelis, tidak berdebat, dan hal-hal lainnya yang dapat memicu terjadinya konflik. Tidak diperkenankan mengirimkan jadwal kajian, artikel, gambar, poster dakwah, atau informasi yang bukan seputar Mahat Bias dan Yayasan Bimbingan Islam. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ya, karena kalau ada satu yang mengirimkan jadwal kajian misalnya, maka yang lain juga akan mengikuti. Jadi untuk kemaslahatan bersama mudah-mudahan bisa dimaklumi. Yang keempat, jika ada udzur syar'i sehingga peserta tidak bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran dan harus meninggalkan grup, ya, maka wajib izin kepada kesantrian dan santri lainnya di grup, ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba keluar tanpa ada informasi sebelumnya. Kemudian yang kelima, tata tertib yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian. Baik, itu beberapa penjelasan mengenai sistem pembelajaran di Mahat Bimbingan Islam. Belum saya lanjutkan, saya ingin menjawab beberapa pertanyaannya. Maaf, untuk pembelian kitab kalau tidak pakai Tokopedia, bisakah? Coba nanti bisa hubungi Mahat Center ya. Bisa hubungi Mahat Center. Apa sanksi dari santri yang tidak kerjakan kuis dan ujian akhir? Ya, tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Ya, pengurus hanya akan mengingatkan ketika sudah 2 pekan berturut-turut misalnya santri tidak mengikuti pembelajaran, ya. Dan sanksi ketika nilai akumulatifnya di bawah 50 berarti dia tidak berhak untuk lanjut ke semester 2. Di web saya lihat ada tanggal materi akan ditutup. Apa materi tersebut masih dapat didengar apabila sudah melewati tanggal ditutup tersebut? Bisa, tadi saya katakan bahwasanya materi itu bisa didengarkan di luar jadwal seharusnya, tetapi sistem mendeteksi kehadirannya tidak terdata. Bisa dipahami ya? Ya, tetap bisa. Materi-materi yang dulu itu bisa kalau misalnya mau murojaah. Tapi kalau baru didengarkan hari ini, materi 2 pekan lalu itu sudah tidak terhitung absen, berarti alfa gitu. Jika ketika ada pelajaran ternyata kita ada uzur belum bisa menyimak materi, berapa hari batasan paling telat boleh menyimak dan absensi kehadiran? Ya, sepanjang pekan itu. Jadi insya Allah besok Jumat tanggal 29 akan dimulai materi pekan pertama. Ya, antum punya waktu mendengarkan sampai pekan depan hari Kamis. Silakan dimaksimalkan sebaik mungkin. Bisa di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di Rapel, atau di sela-sela aktivitas. Insya Allah bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun. Kalau misalnya sangat sibuk sehingga tidak bisa membuka buku dan mencatat, minimal didengarkan. Minimal didengarkan. Nanti insya Allah di waktu berikutnya ketika sudah mulai luang, didengarkan kembali untuk mencatat dengan baik. Beberapa strategi yang bisa digunakan. Bismillah, Afwan, jika lupa password bisa menghubungi siapa? Silakan hubungi Mahat Center. Terakhir didengar Kamis malam pukul berapa Ustaz? Jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. 23.59. Tapi kami harap jangan menunda sampai Kamis malam karena kadang terjadi trouble atau Mahat Center sudah sudah istirahat, kesantrian putra, kesantrian putri sudah istirahat sehingga tidak bisa melayani.
Apakah materi audio bisa di-download, Ustadz? Sebaiknya tidak di-download ya. Sebaiknya tidak di-download. Afwan, untuk kode unik passwordnya dikirim di mana ya? Password itu password yang Antuna daftarkan ketika mendaftar kemarin. Maksudnya supaya bisa login, masuk ke website. Apakah ada jangka waktu pengerjaan? Misal waktu pengerjaan? Ada. Ya, jadi kalau sudah buka link kuis, maka sudah berjalan waktunya selama 30 menit. Ya, dan tidak bisa dikoreksi. Makanya dibaca dengan baik. Soalnya pilihan ganda. Tapi mengecoh, ya. Jadi hati-hati ya, fokus untuk mengerjakan. Apa ada syahadah, ijazah? Per semesternya juga Ustadz, ada raport, bukan ijazah ya. Rekaman YouTube-nya kapan diupload? Ini saya sudah kutak-katik HP dan pakai. Nanti setiap belum mulai. Insya Allah mulai besok, berarti baru bisa menyimak pelajaran besok hari Jumat untuk pelajaran pekan pertama. Pelajaran pekan 2 belum. Berarti Jumat depannya lagi baru bisa. Kalau lupa password, silakan hubungi Math Center. Untuk kajian tematik live streaming, apakah ada jadwal rutinnya? Mudah-mudahan kalau Allah mudahkan bisa sebulan sekali ya. Jika hanya mendengar pembelajaran versi video dan tidak versi audio, boleh versi audio saja, boleh versi video saja. Sistem kami mendeteksi ya dua-duanya, tidak masalah. Mohon izin live, jangan live sampai akhir ya. Apakah setelah selesai 2 tahun program masih bisa mengakses materi di web Ustadz? Apa akun kita tidak terhapus? Ini kami belum bisa memberikan kepastian ya, karena bisa jadi ada perubahan. Apakah materi dan kuis? Masya Allah banyak pertanyaan. Apakah materi dan kuis akan diupload secara berkala atau sekaligus? Misal di hari Jumat semua? Di hari Jumat semua. Ya, jadi hari Jumat pagi itu 3 materi, 1 fikih, 1 adab, 1 akidah itu langsung diupload. Jadi didengarkan di hari Jumat, di hari pertama bisa langsung semua juga. Apa untuk soal pekanan, UTS dan UAS jumlah soal apakah sama? Tidak, beda ya. Tentu UTS dan UAS lebih banyak daripada pekanan. Pekanan misalnya, jadi ada 3 pelajaran, nanti masing-masing santri akan mengerjakan 3 link kuis. 1 link kuis akidah, 1 link kuis fikih, 1 link kuis untuk adab. Ya, masing-masing kuisnya ada 5 nomor. Jadi total 15 nomor untuk setiap pekannya. 5 soal fikih, 5 soal akidah, 5 soal adab. Mulainya hari Jumat jam 00 atau 24 Ustaz. Kalau Jumat berarti ya amannya 00.01 ya, nanti malam berarti untuk pekan pertama ya. Atau bisa jadi terlambat paginya misalnya. Ya paginya. Kalau misalnya Jumat subuh pelajarannya belum ada ya tidak usah buru-buru, nanti tunggu sampai Jumat pagi jam 9, jam 10 insya Allah sudah ada. File dokumen panduan dan lain-lain Ustaz. Mohon di-share, insya Allah di-share. Di web ada tapi sepertinya beda versi. Ya mungkin itu versi untuk angkatan 1 dan 2 insya Allah nanti ya. Setelah hari Jumat, batasnya boleh dengerin materi sampai kapan? Ya sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis. Bagaimana yang tadi kita jelaskan. Jadi kalau sudah masuk Jumat berarti itu pekan baru. Bukan pekan baru ya. Pekan berikutnya. Apakah juga disediakan jadwal rinci materi-materi per pekan? Tidak, silakan di manage sendiri. Waktunya kapan untuk mendengarkan materi akidah, fikih, adab, mau 1 hari sekaligus, mau 1 hari 1 pelajaran, atau 1 hari setengah video, silakan ya, silakan. Atau 2 kali masing-masing materi supaya lebih kokoh pengetahuannya, silakan. Apakah kecepatan dalam mengumpulkan kuis berpengaruh terhadap penilaian? Tidak berpengaruh. Yang paling pengaruh adalah nilainya. Ya, kecepatannya mungkin berpengaruh untuk santri berprestasi kalau nilainya sama. Ya, apakah boleh remedial untuk kuis? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau misalnya qadarullah nilainya kurang bagus, santai saja, tidak terlalu bermasalah untuk nilai kuis ya. Yang paling utama dalam penilaian di Mahat kami adalah keikutsertaan untuk menyimak materi, itu yang paling penting. Adapun masalah dia bisa menjawab atau tidak kuis, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berbeda-beda dalam masalah kemampuan. Yang kami nilai adalah keistiqomahan santri untuk tetap mengikuti program. Pak Ustadz, pertanyaan soal kapan diupload di YouTube. Oh, nah nanti ditunggu. Insya Allah kajian Ustadz Fadli tadi akan diupload.
Untuk mengerjakan kuis harus sekaligus semua materi atau bisa satu persatu? Bisa satu persatu ya, karena link kuisnya berbeda. Tadi siang Anda sudah kerjakan? Tadi siang Anda sudah kerjakan? Ini angkatan 1 apa angkatan 2 atau angkatan 3 ya? Iya, Afan, tadi belum mengabari kalau khusus yang pekan pertama ini saya buka per hari Kamis. Oh, nah, baik, baik. Ini ternyata dari Mat Center ada kebijakan, mungkin biar lebih cepat ya. Nanti insya Allah, Afan. Pembelajaran dimulai besok. Berarti tadi dimulai dari Kamis berarti ya. Bagaimana apabila santri menemui kendala sistem tidak mendeteksi kehadiran padahal santri sudah menonton atau mendengarkan materi? Asalnya tidak ya, asalnya sistemnya insya Allah valid. Mungkin sinyalnya sedang tidak bagus ya, sedang tidak bagus. Baik, berikutnya kami sedikit menampilkan kalender akademik ya. Jadi selama 1 tahun ini kalender semester 1 dan semester 2, insya Allah ini bisa dilihat ya, nanti insya Allah akan dikirimkan ya. Jadi pekan 1 ada sampai ada ujian tengah semester ini di bulan Oktober nanti, kemudian ujian akhir semester di akhir Desember, kemudian ada libur 3 pekan untuk registrasi semester 2 ya. Kemudian semester 2 nanti mulai di akhir Januari hingga akhir Juli insyaallah taala. Kemudian setelah itu masuk ke semester 3. Nanti insya Allah Ramadan dan Idul Fitri akan libur. Insya Allah lebih detail untuk kalender akademik ini akan di-share ke santri. Kemudian sedikit kami tampilkan silabus untuk angkatan 3. Ya, jadi untuk semester 1 dan semester 2 ini bisa dilihat ya. Ya, jadi ada 3 pelajaran selama santri mengikuti setiap pekannya. Misalnya untuk pekan 1 ini, yang pertama akidah dengan materi urgensi mempelajari akidah, kemudian fikih dengan materi muqaddimah dan pendahuluan kitab Thaharah, kemudian adab muqaddimah dan kiat pertama dari kitab Ta'zimul Ilmi ya. Jadi akidah dari pekan pertama semester 1 sampai pekan terakhir di semester 2 itu menyelesaikan 3 kitab ya, yaitu Salathatul Usul ini yang pertama sampai beberapa pekan di semester 1. Kemudian semester 2 akidah masuk Qawaidul Arba dan Syarhus Sunnah. Kemudian fikih ini dari pekan 1 sampai pekan terakhir di semester 2 ini menyelesaikan pembahasan fikih ibadah mulai dari Thaharah, kemudian salat, kemudian zakat ya. Kemudian puasa, kemudian haji ya. Lalu adab pertama menyelesaikan dulu pembahasan mengenai adab penuntut ilmu ya dari Khulasat Ta'zimul Ilmi. Kemudian setelah itu masuk ke Minhajul Muslim ya. Adab saat berniat dan seterusnya, adab kepada Allah dan seterusnya hingga semester 2 ya. Masih adab ya, karena pembahasan adab kan sangat banyak ya. Ini penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu, baik adab seputar menuntut ilmu, bagaimana agar ilmu tersebut bisa kita ambil dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Kemudian setelah itu adab secara umum bagi kaum muslimin agar kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Berikutnya mungkin akan dijelaskan sedikit ya oleh Mahat Center tentang panduan penggunaan website. Tafadhal. Ya, jazakumullah khairan Mas Yul yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit terkait dengan tutorial menggunakan website bimbingan Islam. Untuk website Mahat, pertama saya share screen dulu sebentar. Oke. Pertama, untuk masuk buka Google Chrome. Kami sarankan untuk menggunakan Google Chrome karena yang paling sedikit masalahnya. Karena kalau pakai browser yang lain biasanya sering terjadi masalah-masalah yang lain. Ketikan mahat.bimbinganislam.com, kemudian enter, ditunggu. Bisa masuk lewat sini login atau lewat pojok sini atau lewat sini juga bisa.
Silahkan diklik, terus masukkan username-nya sama password-nya. Nah, nanti kalau misalnya lupa password atau apa lupa username-nya, kalau kalian antum semua ngeklik ini, kemungkinan akan tidak akan ada jawaban karena di sini terdapat bug dan belum diperbaiki. Jadi kalau misalnya lupa username atau lupa password, langsung chat ke kesantrian saja atau chat ke Mahat Center. Insya Allah akan segera dibantu. Dan kami ingatkan lagi untuk fast responnya insya Allah di hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 17 sore. Kalau malam mungkin akan slow respon karena jarang buka HP. Bisa dituliskan dan biasanya username pakainya adalah nomor WhatsApp. Jadi misalnya yang kemarin ngetik username pas daftar itu nama atau apa atau belum diisi, silahkan nanti diisi di profilnya berupa nomor WhatsApp-nya. Misalnya di sini kami pakai akun percobaan. Nah, di sini pertama untuk mendownload dokumen-dokumen berupa materi, maka klik di sini di bagian kiri itu ada dokumen. Nah, klik di situ dokumen, maka akan muncul beberapa dokumen yang bisa di-download. Di materinya ada di sini, dari akidah Syarhus Sunnah, Khulasath Ta'zimin Ilmi, kemudian Minhajul Muslim, Salasatul Usul, Manhajus Salikin, semuanya ada di sini. Nanti insya Allah kalau udah ada update terkait dengan semester 3 dan 4, insya Allah akan bertambah daftarnya di sini seperti kitab tauhid dan tafsir nanti akan ditambahkan. Ini untuk dokumen. Nanti bisa diklik di lihat dokumen misalnya. Seperti ini maka akan muncul. Kalau mau disimpan di perangkatnya tinggal diklik di sini ada simbol download. Kita masuk ke yang paling pokok adalah menyimak materi. Menyimak materi pertama masuk ke menu materi pelajaran di sini, kemudian silahkan nanti agak dipilih di sini tahun angkatannya berapa, kemudian mustawa berapa. Karena nanti kalau sudah mustawa 2 akan muncul lagi TA03 mustawa 2 dan seterusnya. Nah, dipilih materi yang akan dibuka. Lalu klik di lihat materi. Akan masuk. Nah, nanti akan muncul seperti ini 3 link untuk setiap pekannya. Di semester 1 ini akan ada adab, kemudian akidah dan fikih. Nanti bisa dilihat. Pertama misalnya untuk buka akidah, klik lihat materi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, diperhatikan di sini yang diperhatikan adalah tombol biru play ini. Karena ini yang akan mencatat kehadiran antum semua. Kalau antum mencetnya yang play ini atau misalnya di video YouTube play-nya yang ini, maka bisa menyimak materi akan tetapi tidak tercatat sebagai kehadiran. Untuk tercatat sebagai kehadiran maka harus klik yang play warna biru. Ini juga bisa untuk misalnya mungkin yang kerja di pelosok Qadarullah 1 pekan sedang ada tugas dari kantor, misalnya harus ke pelosok dan tidak ada sinyal sama sekali, misalnya. Mungkin dan hanya ada kesempatan untuk mendapatkan sinyal itu beberapa menit saja ketika ada keperluan keluar misalnya ke pasar atau ke toko. Maka untuk mensiasati di pekan tersebut bisa klik kehadirannya dulu, nanti bisa disimak kemudian setelah ada keluangan waktu. Yang penting kehadirannya jangan lupa untuk diklik dulu setiap pekannya. Kalau misalnya ada benar-benar harus harus melewatkan pekan tersebut, itu bisa disiasati seperti itu. Jadi tidak usah terlalu banyak uzur, karena kita tadi sudah sampaikan bahwasanya tidak ada izin di mahat kita, karena kita bebas waktunya untuk menyimak materi maupun mengerjakan kuis. Nanti bisa diklik maka akan terplay di sini. Kalau misalnya tidak terplay, yang penting sudah klik play, lalu ulangi dengan ini. Nah, itu tidak masalah.
Nah, di sini untuk mengecek apakah sudah terekam atau belum, maka klik di pojok atas ini. Pojok atas ini akan ada tulisan profil berupa nama antum semua. Diklik, kemudian akan muncul menu profil, ubah password, dan logout. Maka pilih yang profil. Nah, ketika kita pilih profil, maka akan terlihat di sini kondisi kita menyimak materi. Karena barusan saya klik untuk video yang akidah, maka di sini sudah tertulis satu persatu. Artinya sudah terbaca satu pertemuan. Nah, ini berarti sudah aman. Nanti silahkan dicek setiap kali selesai menyimak materi. Apakah sudah terekam dengan benar atau belum. Barangkali ternyata sedang ada gangguan jaringan sehingga ketika klik tombol play warna biru tidak terekam oleh sistem. Jadi nanti silahkan dicek di profil, kemudian masuk ke profil, maka akan muncul absensinya. Diperhatikan pekan 1, terus dicek kehadirannya apakah sudah terekam satu pertemuan atau belum. Kemudian selanjutnya untuk kuis, maka masuk ke menu kuis atau ujian. Maka setelah itu silakan masuk ke TA03, ini maksudnya angkatan 3, Mustawa 1. Di sini angkatan dan Mustawa, langsung lihat daftar ujian. Nah, di sini tadi sudah untuk percobaan, jadi sudah tidak ada actionnya. Nah, di sini sudah saya buka tadi yang akidah, maka di sini bisa cek, bisa ada action untuk lihat kuis. Tapi kalau yang fikih, karena belum saya klik play, artinya saya belum menyimak materi untuk fikih, di sini belum bisa untuk melihat kuisnya atau mengerjakan kuis. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah melihat materi dulu. Melihat materi dulu, setelah terbaca kehadirannya, baru bisa mengerjakan kuis untuk fikih. Jadi untuk mengerjakan kuis, diwajibkan untuk menyimak materinya terlebih dahulu terkait dengan materi yang bersinggungan dengan kuisnya. Di sini yang sudah terbuka adalah akidah, maka klik lihat kuis. Nah, ketika kita klik mulai mengerjakan, maka waktu di sini akan berubah menjadi 30 menit dan akan menghitung mundur sampai 0. Jadi pastikan untuk segera dikerjakan ketika sudah mulai mengerjakan. Baik, untuk sementara mungkin itu dulu yang cukup penting. Nanti untuk kuis, misalnya seperti ini. Nanti adalah pilihan ganda seperti ini, bisa diklik, dipilih antara jawaban-jawabannya yang mana, silahkan untuk dipilih yang benar yang mana. Setelah selesai langsung submit jawabannya. Setelah selesai submit jawaban, maka nanti bisa cek hasil kuisnya di hasil ujian. Di hasil ujian di sini langsung klik lihat hasil ujian. Kemudian yang sudah selesai tadi adalah kuis pekan 01 adab menuntut ilmu, maka terlihat 5/5 soal. Nanti nilainya akan terlihat ketika sudah selesai semua. Baik, untuk sementara itu dulu, karena sudah menunjukkan pukul 20.58, yang di waktu Indonesia Timur mungkin akan terlalu malam kalau diperpanjang lagi. Karena yang paling penting adalah untuk menyimak materi dan mengerjakan kuisnya terlebih dahulu dan mengecek kehadiran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mas Jul, ada tambahan lagi? Baik, jazakumullah khair Mahat Center yang telah menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan penggunaan website kita. Insya Allah bagian-bagian lainnya akan menyusul kemudian dan santri aslinya bisa mempelajari sendiri. Baik, sebelum kita tutup, saya membaca beberapa pertanyaan terakhir. Atau ada yang bertanya langsung? Apakah arti mustawa, Ustadz? Mustawa itu semacam semester ya. Semester, mustawa itu semester ya. Kalau misalnya ada yang hendak live duluan tidak mengapa ya, saya jawab beberapa pertanyaan terakhir. Kuisnya apakah boleh open book atau tidak? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, jadi jawabnya jangan open book ya. Apa Ustadz mengerjakan tugas seminggu sekali atau sehari sekali? Ya, seminggu
tiga kuis. Play berarti hadir, ya betul. Ustaz, 5 soalnya berisi 3 topik tersebut? Tidak ya. Jadi satu materi 5 soal. Jadi 3 materi 15 soal. Apabila telah selesai 2 tahun, apakah ada program lanjutan? Ya mudah-mudahan ada. Doakan saja mudah-mudahan ada. Apakah video atau audio tadi harus salah satu, dua-duanya, atau salah satunya saja? Salah satunya saja, insya Allah langsung tercatat satu pertemuan. Kalau video disimak, audio juga didengarkan, tetap terhitung satu pertemuan. Maaf, di mana bisa isi absen? Ya tadi itu, klik play, hadir, nanti insya Allah otomatis ya, otomatis. Dan tadi sudah dijelaskan juga kalau ingin menyimak kehadirannya, sudah hadir atau belum, tadi itu di bagian profil. Jadi sudah, tadi absensinya berhasil atau tidak, maka bisa dicek ya. Tadi kita akan mendapatkan hadiah kitab Arabik bagi yang mendapatkan, tapi bagaimana kalau kita belum bisa bahasa Arab? Ya disimpan saja, mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi, tahun-tahun berikutnya bisa baca bahasa Arab ya. Tapi hadiahnya seperti itu. Namun pembelajaran kita tidak menggunakan bahasa Arab. Ya, materi sudah dibuka tanggal 28 ya, khusus untuk pekan ini tadi dipercepat supaya bisa lebih lama persiapannya ya. Apakah ada program untuk hafalan? Tidak ada. Kalau untuk di kita bisa cari di program lain. Baik, mungkin itu saja ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di grup ya, nomor Mahat Center yang di grup yang sudah posting informasi itu nomor Mahat Center. Baik, insya Allah grup Allahualam sudah dibuka grupnya atau belum, tapi insya Allah grup itu akan dibuka ya. Mungkin untuk pertama ditutup karena ada beberapa informasi-informasi secara berturut-turut sehingga sementara masih ditutup. Baik, mungkin cukup dari Mahat Center. Masih ada apa tidak? Sudah? Cukup insya Allah. Cukup insya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan kepada para santri yang telah hadir pada malam hari ini untuk menyimak briefing. Insya Allah rekaman kajian dan briefing ini akan di-share ke santri ya. Misalnya lupa, ataupun ada hal yang mungkin luput untuk dijelaskan atau ditanyakan, bisa nanti menyusul di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah Mahat Center ataupun kesantrian nanti siap untuk menjawab pertanyaan dari para santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita di dalam menuntut ilmu, senantiasa memberikan kita kesabaran dan keistiqomahan mengikuti program pembelajaran kita di Mahat Bimbingan Islam. Baik, kita cukupkan agenda dan majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.